Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Hanif Al-Qadri, dan selamat pagi juga kepada teman-teman kita yang saat ini sedang melakukan aktivitas yang baik, dan semoga kita semua dengan keadaan yang sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulia Anggraini dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, NIM 22020118, ingin mempresentasikan materi yang sudah diberikan Bapak pas melihat video yang dikirimkan oleh Bapak. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi kewirausahaan, yaitu oleh dosen Hanif Al-Qadri tadi ya, sudah memberikan contoh video untuk bisa untuk bisa kita menjelaskan dengan saat ini ya. Jadi materi hari ini adalah strategi kewirausahaan. Membuat usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin Anda lakukan atau Anda laksanakan, yaitu dengan ada fungsinya gitu ya. Fungsinya itu sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen sebagai pengambil kebijakan untuk usaha Anda sendiri, atau disebut dengan dana kepada sumber. Jadi cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian peminjaman. Ingin berencana membuat usaha sendiri, pada akhirnya menurut Anda lebih banyak berkreasi, imajinasi dan berpikir ya, untuk menentukan setiap titik akan menjadi sentral dari harapan gitu ya, keinginan sesuai di pikiran saudara sendiri ya. Lebih banyak berbicara dan berdiskusi dengan wirausahaan akan lebih sukses gitu ya, sukses. Jadi membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran produksi atau operasional, keuangan perusahaan, dasar sebagai penyusun proposal dalam bentuk proposal gitu ya. Jadi ada contohnya gitu, seperti pinjaman individu atau perorangan, atau pinjaman per kelompok, atau pinjaman dari keluarga itu keluarga kita sendiri atau sepupu dan lain-lain ya. Terus birokrasi dana harus Anda lewati sesuai syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan ya. Pengelolaan keuangan menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun suatu usaha yang akan terpatahkan ketika Anda merasakan tidak punya modal sedikit pun ya. Tapi dibalik kita tidak punya modal itu, kita masih ada harapan untuk melakukan yang lain supaya kita bisa menjadi wirausaha atau wirausahaan. Market atau perjanjian bisnis yang hebat supaya kita bisa menjadi wirausaha ya. Wirausaha atau kewirausahaan. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan. Bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, bagaimana Anda bisa mengendalikan proses sumber yang diperoleh tadi ya, dan
untuk melanjutkan terus supaya kita menjadi kewirausahaan atau strategi kewirausahaan. Ya, pertama itu sumber dana atau dana internal dari lembaga perusahaan. Dua, dana cabang atau cadangan gitu ya. Dana dari laba. Sekarang kita akan membahas promosi daya pikat, daya pesona, termasuk bisa benar-benar jadi wirausahaan ya, bisa kita menjadi kewirausahaan gitu ya. Perencanaan, penentuan kebutuhan, keinginan dari saya atau konsumen. Nah ya, konsumen, jawabannya adalah dari konsumen, bukan dari saya. Wajib melakukan riset pasar, apa kebutuhan masyarakat sekarang, apa keinginan anak muda yang sekarang. Contohnya bisa kita lihat atau kita searching dari Google ya. Riset pasar sebagai penentuan kebutuhan atau keinginan riset pasar yang Anda inginkan, dan sasaran khusus untuk academic of skill, skala produksi, perluasan skala ekonomi, perluasan cakupan usaha atau ekonomi of scope, ditandai oleh biaya produksi by total bersama ya, total bersama. Jadi sekarang ya, kewirausahaan atau strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian, suatu penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya asing ya, daya asing. Strategi apa yang diperlukan untuk memulai usaha, yaitu ada 4. Yang pertama, tentukan jenis usaha, dan yang kedua, lakukan riset, bisa riset pasar, riset secara pribadi gitu ya, dan ketiga, buat anggaran, dan keempat, persiapkan modal itu ada seperti modal diri kita, modal usaha, dan modal untuk melakukan pekerjaan itu ya. Dan ada pula contoh strategi bisnis, yaitu ada 5. Pertama, close selling atau lebih banyak produk, dan kedua, produk atau layanan paling inovatif, dan 3, memasarkan pasar baru ya, seperti kita baru buka pasar gitu ya, dan memasarkan pasar ini kepada orang-orang yang lain supaya kita mendapatkan untung gitu ya. Dan keempat, strategi harga, dan yang terakhir, keunggulan teknologi bisa juga seperti transportasi, dari pemasaran kita ini, dari pasar dan dari rumah kita ke pasar kan harus itu pakai transportasi. Jadi kan itu keunggulan teknologi ya, seperti kita bawa mobil, bawa motor, dan sepeda dan lain-lainnya. Jadi kita perlu keunggulan teknologi ya. Jadi itu saja, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.